Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Mudi Prastia dengan NIM 20520100002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat tentang gempa bumi. Dengan rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan gempa bumi? 2. Apa penyebab gempa bumi? 3. Ada berapa jenis gempa bumi? Dan yang terakhir, hal apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi? Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Gempa bumi memiliki intensitas yang beragam, mulai dari yang sangat lemah sehingga tidak dapat dirasakan, sampai gempa yang cukup kuat yang dapat melontarkan benda dan manusia ke udara, merusak infrastruktur penting, dan menghancurkan satu kota. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer dan momen magnitudo. Penyebab gempa bumi. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Semakin lama itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Jenis-jenis gempa bumi. 1. Berdasarkan penyebab. 2. Berdasarkan kedalaman. 3. Berdasarkan gelombang atau getaran. Jenis gempa berdasarkan penyebab. 1. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi di mana saja di bumi di tempat yang terdapat energi tekanan elastis yang terakumulasi dengan cukup untuk mendorong perambatan fraktur di sepanjang bidang patahan. Permukaan bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang berdekatan antara satu dengan yang lain. Lempeng-lempeng ini selalu mengalami pergerakan yang per tahunnya bisa mencapai 10 cm. 2. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. 3. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. 4. Gempa bumi ledakan. Gempa bumi seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai jenis ledakan yang besar. Salah satunya adalah bom nuklir. Jenis gempa berdasarkan kedalaman. 1. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi, di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. 3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Jenis gempa berdasarkan gelombang atau getaran. 1. Gempa bumi primer. Gelombang primer, gelombang longitudinal, adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7 sampai 14 km detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum. 2. Gempa bumi vulkanik, letusan gunung api. Gelombang sekunder, gelombang transversal, adalah gelombang atau getaran yang merambat, seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair.
Yang dilakukan ketika terjadi gempa. Ketika di dalam gedung bertingkat. Yang harus dilakukan, A. Menjauh dari jendela dan dinding luar, B. Tetap di dalam gedung, C. Jangan gunakan elevator. Listrik bisa padam, dan sistem sprinkler bisa menyala sehingga bisa menimbulkan risiko lain yang berbahaya, D. Jika Anda terjebak, tetap tenang. Cobalah untuk menarik perhatian seseorang dengan mengetuk bagian struktur yang keras atau logam. Cara ini dapat memudahkan Anda mendapatkan pertolongan untuk menuju tempat berlindung yang lebih aman. Ketika di dalam rumah, yang harus dilakukan, A. Segera menjauh dari kaca, benda gantung, rak buku, lemari Cina, atau furnitur besar lainnya yang bisa jatuh, B. Jika tersedia di dekat Anda, ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah Anda dari puing-puing yang berjatuhan dan pecahan kaca, C. Jika Anda berada di dapur, segera matikan kompor dan tutupi saat terjadi guncangan pertama, D. Jika Anda di tempat tidur, tahan dan tetap di sana, lindungi kepala Anda dengan bantal. Lebih kecil kemungkinan terluka jika berlindung di tempat Anda berada. Perlu diingat, pecahan kaca di lantai dapat menyebabkan cedera jika Anda berjalan untuk menuju keluar rumah. E. Jangan berdiri di depan pintu. Anda bisa berlindung dengan lebih aman di bawah meja. Ketika di tempat ramai, yang harus dilakukan, A. Jangan terburu-buru menuju pintu keluar. Biasanya orang lain akan berpikiran sama, sehingga bisa berebut dan berdesakan di pintu keluar. B. Jauhi rak pajangan yang berisi benda yang bisa jatuh. Ketika di dalam mobil, yang harus dilakukan, A. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan dan berhentilah. B. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memerhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai. C. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju ke tempat tinggi, seperti bukit dan bangunan tinggi. Sekian presentasi dari saya dan tak lupa saya ucapkan terima kasih karena sudah mau memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.